itu dijelaskan semua anak-anaknya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ya ada di sini, termasuk daripada paman dan bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kita perlu membaca itu kitab Sirah Nabawiyah untuk mengetahui siapa sih Nabi Muhammad, siapa keluarga Nabi Muhammad, apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad pada masa kecilnya ketika beliau disusui. Kan kadang kita kagak paham tuh, Nabi Muhammad pernah disusui dengan ibu susunya, gimana kisahnya ya. Ketika Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya ya usia 6 tahun, sudah yatim piatu ya, dirawat sama kakeknya sampai 8 tahun, kakeknya juga meninggal dunia. Habis kasih sayang Nabi Muhammad dari masa kecilnya ya sudah menjadi orang yang mandiri itu Nabi Rasulullah SAW. Kemudian remajanya Nabi Muhammad ya, gimana Nabi Muhammad ketika menggembala kambing ya, gimana Rasulullah ketika berdagang, sampai perjumpaan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Itu kisah-kisah Nabi Muhammad yang perlu kita pelajari ya. Buat apa sih kita mempelajari kisah itu? Yang pertama sudah pasti agar kita tambah yakin dan tambah cinta sama Rasulullah. Karena setiap kisah Nabi Muhammad itu pasti ada sesuatu yang menarik ya Bu. Sesuatu yang menarik yang kadang keluar daripada logika manusia. Ya, Ibu bayangin aja Nabi Muhammad waktu masih bayinya ketika mau diambil sama Sayyidah Halimah As-Sa'diyah itu Rasulullah ya, beliau kan anak yatim Bu ya. Pada saat itu tuh banyak orang-orang yang ingin menyusui, datang ke kota Mekah mencari bayi untuk disusuin ya. Semua orang berangkat dengan kendaraan yang bagus-bagus ya, maksudnya unta ya, maksudnya kendaraan-kendaraan yang bagus tuh unta ya, yang sehat-sehat, yang kuat-kuat. Tapi Sayyidah Halimah ya membawa kendaraan yang lemes banget ya. Artinya ketika orang-orang udah nyampe Mekah lebih dulu, dia dampaknya belakangan. Ketika orang-orang yang rombongan ibu-ibu yang pengen menyusui ini udah dapat ya anak-anak yang akan disusui, hanya Sayyidah Halimah yang belum dapat. Sampailah dipertemukan oleh Rasulullah. Apa yang beliau dapatkan ketika berjumpa Rasulullah? Ya, dia senang Bu. Pertama ya, perjumpaan kepada Rasulullah itu perjumpaan yang menjadikan hati Halimah jatuh hati kepada Rasulullah. Bagaimana ada seorang bayi, selain dia memancarkan sinar yang terang, dia punya senyum yang senyumnya kagak bisa hilang dari ingatan Sayyidah Halimah pada saat itu. Jadi Nabi Muhammad ketika kecil udah senyum sama Halimah, Sayyidah Halimah senang lihatnya Nabi Muhammad. Dibawa tuh Nabi Muhammad, semua jadi keajaiban demi keajaiban. Itu kendaraan Sayyidah Halimah yang berangkat lemes, pulang menjadi kendaraan yang paling kuat. Nah, ini kalau pakai logika kok bisa begitu? Nah, bisa ya. Jadi makanya kisah-kisah Nabi itu banyak keajaiban-keajaiban yang perlu kita pelajari agar kita tambah yakin, oh Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Pepohonan di rumah Halimah, hewan-hewan ternak di rumah Halimah yang pada satu lemas, yang pada satu layu, ketika Rasulullah masuk ke rumah Sayyidah Halimah, pohon-pohonnya berbunga ya, hewan-hewan ternaknya bisa mengeluarkan susu. Itu kan logika mana gitu. Makanya ada keberkahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi peristiwa pembelahan dada Rasulullah ya. Ada ya manusia dibelah dadanya masih bisa hidup. Ada, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan baca itu kita tambah yakin sama Rasulullah. Ya, dengan baca kisah-kisah Nabi Muhammad kita tambah yakin dengan kemuliaan Nabi, akan menjadikan tambah cinta. Tapi kalau kita hidup ya cuma berbekal sholawat, ya walaupun sholawat itu bagus ya, bahkan kalau bisa setiap hari kita sholawat 1000 kali lebih bagus ya, tapi nanti tidak akan membekas rasa cinta kita kepada Rasulullah. Makanya kita yang sudah lisan kita sudah gemar dengan sholawat, ditambahin baca-baca sirah Nabi supaya kita tambah yakin tadi, oh yang orang yang saya sholawatin ini bukan orang biasa ya. Masya Allah, ketika beliau remaja, beliau menggembala kambing dengan sabarnya ya. Ketika berdagang, beliau sangat jujurnya. Nggak ada seorang pedagang yang paling jujur kecuali Rasulullah. Barangnya reject, jelek diomongin. Kadang kita kalau dagang
Nah, kebalikannya. Barang yang jelek kita bilang bagus. Wah, ini bagus ini begini, Masya Allah. Ya, kadang kita beli, mohon maaf ya. Mungkin di sini ada yang dagang tapi saya bukan bermaksud menyinggung. Ada kita beli nih. Kita beli jeruk misalkan ya. Jeruk. Pak, jeruk Pak, sekilo berapa misalkan? 15.000. Sekilo 15.000. Manis-manis nih Pak. Kita diambilin nih, emang tempatnya manis diambilin. Nih Pak, manis. Buka Pak, nggak apa-apa, cobain. Manis. Oh iya manis. Mau Pak, mau 3 kilo dah. Nah, 3 kilo. Akhirnya ambil sama dia 3 kilo, timbang, bawa pulang. Ya. Sampai rumah kita makan. Lah tadi manis ngapain ini jadi asam? Nah, kita balik ke tukang dagangnya. Kan gitu ya? Bang, ya, saya beli jeruk, kata abang manis, ternyata asam. Emang lu beli berapa? 3 kilo. No, gua 2 kintal asam semua. Jadi ternyata pedagangnya juga dibohongin dari distributornya. Emang begitu. Dagangnya kita model begitu. Tapi kalau Rasulullah nggak ada istilah bohong, nggak ada. Nabi Muhammad semua cacatnya barang diceritain. Makanya ketika Nabi Muhammad menjadi pedagang, ya, yang mana dia membawa dagangan istrinya Sayyidah Khadijah, pada saat itu Sayyidah Khadijah melihat perbedaan. Ya, sebelum dibawa anak sama pemuda ini dagangan selalu sepi, nggak terlalu banyak yang beli. Tapi kenapa ketika Muhammad ini, pemuda ini yang bawa, dagangan selalu banyak habisnya. Makanya disuruh tuh mata-mata ngelihat Nabi Muhammad gimana dagangnya. Setelah melihat, dia kembali kepada Khadijah. Wah Khadijah, ternyata dia dagang jujur banget, ya. Dia ungkapin semua jelek-jeleknya. Akhirnya orang yang beli, yang tadi misalkan harganya 10.000, ya dia kasih duit 20.000, nggak ada kembalian, buat ente kembaliannya. Seneng karena dapat pedagang yang jujur. Begitu modelnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cerita-cerita gitu kalau kita nggak baca, kita nggak kenal Nabi dan kita nggak akan tambah cintanya. Tapi ketika kita baca, kita kenal Rasulullah. Oh Rasulullah begini, Masya Allah. Kan kita akan muji Nabi lebih tinggi lagi. Masya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana kesabarannya Rasulullah, ya, ketika dikejar-kejar, ya, daripada orang-orang kafir Quraisy yang beliau bersembunyi di Gua Thur. Itu harus kita pelajari bagaimana keadaan Rasulullah ketika bersembunyi itu dengan rasa yang begitu, ya. Sahabat itu takut, Bu, ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena taruhannya nyawa, ya, nyawa diuber-uber sama orang kafir Quraisy, hanya ingin dibunuh tuh Rasulullah SAW. Maka turun ayat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan takut yang bersembunyi di Gua Thur tersebut, ya Allah tegur dengan turun ayat dan disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perlu, ya. Jadi perlu kita pelajari, ya, sirah-sirah Nabi Muhammad supaya kita tambah yakin dan tambah giat lagi salawatnya, ya. Salawat kita yang sudah 1000 dengan tambah keyakinan akan berbeda. Ya, sering saya sampaikan kepada ibu-ibu semua, ya, kadang kita banyak melakukan sunnah yang memang sudah jadi kebiasaan, ya, tapi nilainya akan menjadi biasa saja. Ya, beda dengan orang yang melakukan sunnah dengan menjadikan Nabi Muhammad prioritas utamanya. Contohnya apa? Sunnah makan dengan tangan kanan. Kita dari kecil sudah terbiasa makan dengan tangan kanan. Tapi ketika kita makan dengan tangan kanan tidak menghadirkan Rasulullah, ya biasa aja nilainya. Karena ini kebiasaan kita sudah makan pakai tangan kanan. Tapi ketika ya kita makan dengan tangan kanan, kita hadirkan Nabi Muhammad di situ, kita merasa bahwasanya oh ini anjuran dari Rasulullah. Nabi saya, Nabi Muhammad kalau makan dengan tangan kanan itu nilainya bakal beda. Tuh. Jadi apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, yang diikuti Rasulullah di dalamnya akan beda. Ya, sering juga kita sampaikan, ibu kalau pakai sendal kanan dulu, ya, pakai sendal kanan dulu, ngelepasnya kiri dulu. Ya mungkin kita sudah terbiasa nih pakai kanan, lepas kiri, tapi kadang karena kebiasaan akhirnya kita lupa bahwasanya itu anjuran dari Nabi. Atau masuk WC lah gampangnya ya. Masuk WC kan kita pasti ingat ya. Masuk WC itu langsung 2 kaki apa kaki kiri dulu? Kaki kiri dulu, 2 kaki loncat, pleset ibu. Tapi kan kebiasaan kita udah terbiasa, kita kiri dulu. Tapi kirinya kita yang jadi biasa akan menjadi biasa-biasa aja.
Beda ketika kita baru mau buka kamar mandi, kita ingat kaki kiri, oh ini yang ngajarin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lintasin aja model gitu. Lintasin ya amalan-amalan yang kebiasaan kita sehari-hari, lintasin hadirin Nabi Muhammad, itu akan berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa aja makan, minum ya sambil duduk, jangan sambil berdiri. Ya, setiap hari kita ingat, ya Allah Rasulullah nggak boleh nih kita dilarang makan minum sambil berdiri. Apalagi kalau udah kondangan itu. Waduh, ya kadang lupa kayak gitu. Nah, makanya ibu duduk, cari tempat duduk ketika kondangan di tempat duduk, jangan sampai makan atau minum sambil berdiri. La yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Dan kiasan dari minum juga adalah makan jangan sambil berdiri. Kenapa? Nah, itu bahaim yang makan dengan berdiri itu hanya hewan itu makan sambil berdiri, bahkan sambil jalan ya. Makanya kita sangat marah banget kalau di sekolahan atau ada anak-anak sini ngaji, kadang gorengan di tangan kanan, es tangan kiri jalan. Udah itu ambil ngobrol, saya cuma diri doang, langsung jongkok deh. Ya Allah, bisa makan sambil jalan. Jangan ya, kebiasaan nanti ya, untuk dua tangan aja kita larang, apalagi sambil jalan. Nah ini ibu ya, jadi kita perlu menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tadi kita tambah yakin, tambah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut, wabil yaumil akhir, yang kelima, iman kepada hari akhir. Ini wajib beriman, wajib yakin kita dengan hari kiamat. Jangan sampai kita nggak yakin dengan hari kiamat. Wong isi Quran aja kebanyakan hari kiamat. Surat-surat Quran itu banyak tentang proses kejadian hari kiamat. Bagaimana mungkin kita nggak yakin dengan hari kiamat, hari pembalasan dan sebagainya? Yakin, wajib. Dan awal daripada hari kiamat itu ketika kita meninggal dunia. Pernah ada satu orang, bukan satu orang, rombongan orang-orang seperti orang Badui, orang dari pelosok datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di belakang Rasulullah ada Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis ini riwayatnya Sayyidah Aisyah. Ketika datang rombongan itu, salah satu orang dari rombongan itu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Pertanyaannya satu, datang jauh-jauh cuma nanya kapan kiamat terjadi. Ya Allah, jadi dari dulu tuh pembahasan kiamat udah ada. Ya, dan selalu akan terjadi gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, kiamat akan terjadi ketika anak muda ini tidak akan lagi melihat orang tua tersebut, atau ketika orang tua ini tidak akan melihat anak muda ini menjadi besar. Nah, itu kan pertanyaan. Tapi Sayyidah Aisyah cerdas, ya. Istri Nabi Muhammad Sayyidah Aisyah cerdas, Bu. Makanya nggak boleh kita meremehkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kalau ada ajaran-ajaran yang menjelek-jelekan Sayyidah Aisyah, tinggalin deh, pasti bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada yang membenci istri-istri Nabi itu banyak, ya, dan sekarang banyak, mubaliknya juga banyak. Nah, kalau ada model-model yang membicarakan Sayyidah Aisyah dengan hal-hal yang tidak baik, tinggalin. Walaupun dia pakai sorban, walaupun dia brewokan, Arabnya gote, atau gote, Bu? Gote itu apa namanya? Kental banget Arabnya gitu loh. Ya, jadi kalaupun dia pergi kemana aja udah ketahuan betul orang Arab. Ya, mau dia ke Eropa, orang Arab tuh gote namanya. Ya, walaupun ibu nemuin itu orang benar-benar Arab banget, brewoknya bagus pakai ini, tapi dia menjelek-jelekan Sayyidah Aisyah, tinggalin. Ya, itu bukan ajaran Nabi. Karena Nabi mencintai Sayyidah Aisyah, dan orang-orang soleh pasti cinta dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Saking cerdasnya, beliau meriwayatkan bahwasanya kapan kiamat itu terjadi bagi seorang muslim, yaitu ketika dia meninggal dunia. Pada saat itulah kiamat buat dirinya. Orang ketika meninggal menutup usia, pada saat itulah kiamat buat dia. Kenapa? Karena dia nggak akan bisa hidup lagi. Ya, dan kuburan adalah tempat pertama daripada hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan. Awalnya, ya, orang kalau sudah masuk kubur, udah tinggal nerusin perjalanannya yang akan sangat panjang.
Di dunia itu terbatas, tapi ketika sudah di barzah sampai akhirat tidak ada batasnya. Kemarin kita sampaikan Ibu, Rasulullah hidup di dunia berapa tahun? 63 tahun. Tapi sekarang Rasulullah di barzah udah berapa tahun? 1400 tahun lebih. Artinya usia yang Allah berikan di dunia dengan usia yang di barzahnya lebih banyak di dalam barzahnya. Kita juga bakal begitu, nggak ada habisnya hari kiamat. Jadi kita harus yakin nih. Ya, tapi orang-orang dikasih pandangan kalau udah baik di kuburannya pasti baik sampai hari akhiratnya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat ya di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus beriman. Dari barzah kita bakal dibangkitkan, kita harus iman. Ya, yaitu dikumpulkan di padang mahsyar, harus beriman. Jangan masa iya emang muat dunia? Muat ya. Allah buat dunia ini sebesar-besarnya bisa. Nggak ada yang nggak bisa dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan padang mahsyar itu kan nggak kelihatan batas depannya, nggak kelihatan belakangnya, nggak kelihatan samping-sampingnya, nggak ada. Akhirnya apa? Padang yang luas. Dan seluruh manusia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini akan dikumpulkan di situ. Kita wajib beriman, wajib. Harus yakin, yakinnya. Bahkan kalau ada riwayat mengatakan matahari hanya ada sejengkal daripada kepala-kepala manusia, kita wajib iman. Ya. Dan kejadian itu digambarkan sangat menakutkan. Ya. Kejadian itu, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani itu. Ya, Abasa, dalam surat Abasa dikatakan, hari itu lari-larian. Orang saling lari, anak sama orang tua lari. Ya, orang tua ketemu anak takut. Ya, anak ketemu orang tuanya takut, semua takut diminta pertanggungjawaban. Suami, ya, wasahibatihi ini suami istri lari. Kalau sekarang di dunia kemana-mana berdua gandengan, ya, makan suap-suapan, ya. Entar lihat di padang mahsyar kalau meninggal tanpa membawa iman, akan saling musuhan. Semua kayak begitu modelnya. Harus beriman, harus. Kumpulnya manusia di mahsyar kita harus imani. Ya, ketika kita dibawa ke mizan pertimbangan amal soleh, amal buruk, kita juga harus beriman. Logika kita nggak bisa main di situ. Lah timbangannya kayak apa? Kan kita hidup 70-80 tahun. Lah bukunya begitu gede. Mana ada timbangan muat? Ya, itu timbangan manusia. Beda dengan timbangan Allah. Timbangan manusia bisa dibohongi, kasih magnet ya. Kasih apa tuh tukang-tukang dagang tuh. Makanya ditegur sama Allah. Ya, itu dalam surat khusus Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu surat apa? Surat tuh pedagang itu Bu, dibaca tuh. Yang kita dagang baca tuh. Wailul lil mutaffifin. Celaka tuh orang-orang yang curang, orang-orang yang memainkan timbangan tuh ditegur di situ. Nah, kita baca. Makanya Al-Qur'an tadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia yang dagang, ada aturannya di Al-Qur'an, yang jadi pemimpin ada aturannya, jadi rakyat, yang jadi bawahan ada aturan. Semua Al-Qur'an membicarakan. Nah, kembali tadi mizan, kita wajib yakin, ya, nggak akan rusak timbangan Allah, dan timbangan Allah sebaik-baiknya timbangan karena Allah maha adil, maha bijaksana, nggak ada yang dicurangin di situ sama Allah. Ya. Orang yang mendapatkan timbangan kebaikannya lebih berat, emang itu amalan dia lebih banyak baiknya ketika masih hidup. Orang yang ketika ditimbangan ternyata amal buruknya lebih berat, emang itu kelakuannya pada masa hidup. Dia nggak bisa protes, ya Allah, bukankah saya banyak sujudnya, bukankah saya banyak amal ibadahnya, bukankah sodako saya banyak di masjid-masjid. Kenapa kau banyakkan maksiatnya? Oh iya benar ya, sedekah kamu banyak ya, tapi lisan kamu juga nggak bisa dijaga ya. Oh iya sholat kamu banyak, tapi ingat mata kamu nggak bisa dijaga. Oh iya kan banyak. Akhirnya ternyata kebaikannya kalah dengan keburukan. Orang nggak ada yang bisa protes ya. Mizannya Allah sejujur seadil-adilnya ya. Dibawa lagi kita ke syirat juga kita harus percaya. Apa syirat? Jembatan menuju surga atau neraka. Setiap orang lewat situ, siapapun dia, mau dia anak raja, anak presiden, anak menteri, anak apapun, anak orang paling kaya di dunia pun pasti akan
lewat. Ya, jangankan orang-orang yang punya jabatan, ya, manusia yang mulia punya anak Sayyidah Fatimah, beliau pun akan lewat. Ya, semua akan lewat surat semuanya. Ya, tapi nanti beda-beda. Ada yang lewatnya kayak jet, tahu jet Bu? Cepet, ya. Ada yang kayak ke bawah angin, ya. Ada yang kayak orang lari sprint, ada yang kayak jogging gitu ya, santai, tapi lolos, ya. Ada yang jalan pelan tapi lolos. Akan ada yang ngesot katakan ya. Nah, itu banyak tuh ayatnya. Ya di situ disampaikan pelan dia tapi lolos ada. Tapi dalam ayat itu mengatakan juga ada orang yang baru satu langkah kaki langsung kepleset. Oh, banyak. Banyak itu. Dan itu paling banyak dibandingkan yang lolos ke dalam surga. Makanya penduduk neraka itu lebih banyak dibandingkan penduduk surga. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Nah, itu semua kita harus yakin, ya. Kalau kita yakin, kita pasti bakal berubah hidup kita. Oh, kita yakin bakal ada barzah. Kita rubah dari sekarang, ya. Oh, kita yakin besok bakal ditimbang perbuatan buruk kita, ya. Sekarang kita rubah, jangan banyak buruknya. Oh, kita yakin besok kita akan melewati yang namanya syirat, ya udah rubah dari sekarang. Ya. Kalau ada riwayat yang mengatakan syirat itu bagaikan apa? Rambut dibelah 7, ya. Begitu tipisnya rambut satu helai aja nggak bisa kita jalan. Apalagi yang satu helai dibelah 7 lagi, nggak akan bisa jalan. Yang bisa dengan iman di situ. Ya, kita harus yakin, wajib percaya. Nah, kalau itu semua sudah kita yakini, maka sempurnalah kita, ya, meyakini bahwasanya rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, yakin. Tapi kalau ada salah satu kita nggak yakin, kita yakin adanya hari kiamat, kita yakin adanya mahsyar, ya, kita yakin adanya mizan, tapi kita nggak yakin dengan syirat, itu belum sempurna imannya. Ya, atau sebaliknya gitu, yang nggak yakinnya di mahsyarnya, nggak yakinnya di mizannya, itu nggak sempurna imannya. Dan yang terakhir di sini wabil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Qadar, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa sesuatu itu terjadi atas ketentuan Allah. Makanya di sini ada qada, ada qadar. Apa sih bedanya qada dengan qadar? Kalau qada itu ketentuan Allah terdahulu, ya, yang akan terjadi dan sekarang terjadi, itu qada namanya. Qada Allah itu yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu sudah ditentukan Allah. Ya, dari zaman azali, sebelum kita dilahirkan sudah ada ketentuannya. Jodoh kita sudah ditentuin, rizki kita sudah ditentuin, matinya kita bagaimana udah ditentuin. Itu namanya qada. Ya, sudah ada ketentuannya terdahulu sebelum kita dilahirkan. Kalau qadar, ya, ketentuan Allah, ya, pada saat kita sudah ada di dunia. Qadar itu ketentuan dengan pilihan kadang, ya. Ketika kita bisa beramal soleh, berbuat baik, ya, sudah ketahuan sama Allah. Hari ini dia bakal ngaji misalkan, ya. Dia bakal ngaji, bakal begini, itu udah ada ketentuannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika hari ini benar-benar dia ngaji, ini juga ditentukan oleh akal pikiran dia, ya, kebaikan dia, ya. Atau sebaliknya, hari ini dia akan bermaksiat seperti ini. Allah sudah tahu, dari dulu sudah tahu Allah. Tapi ketika dia bermaksiat, dia nggak bisa juga menyalahkan qada Allah, karena Allah berikan ketentuan untuk dia berfikir. Makanya dalam kalimat yang bagus dari imam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan semua yang baik berasal dari Allah dan yang salah berasal dari kebodohan kita sendiri. Misalkan begitu ya, membawa acara mubalik setiap menutup daripada perkataannya yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Itu benar, ya. Jadi kebaikan kita duduk di sini semua sudah ditakdirkan sama Allah, ya. Ketika bermaksiat itu dari bodohnya kita sendiri. Kenapa kita bermaksiat? Nggak bisa kita nanti kayak orang-orang Jabariyah, Mu'tazilah yang mengatakan, salah satunya mengatakan semua dari Allah. Ketika berbuat baik Allah sudah
mentakdirkan saya baik. Ketika bermaksiat, ini takdir dari Allah saya bermaksiat, itu nggak boleh. Ya, ditanya dia lagi minum khamar. Jangan minum khamar. Khamar itu haram. Dosa kamu. Ini kan sudah takdir Allah. Nah, ini ngenyek namanya. Ya, tau ngenyek, Bu? Ya. Ini kan udah takdir Allah. Ya udah, saya cuma jalanin takdir Allah aja. Saya mabuk, emang udah ditakdirin mabuk. Nah, ini ngeselin orang model gini. Ya, ada emang gitu? Ada. Ya, makanya dikatakan Jabariyah. Ada yang Mu'tazilah, ada yang mengatakan semua atas kehendak diri sendiri. Saya bisa ngaji ya karena saya badannya kuat, saya bisa melangkahkan kaki, saya bisa ini karena dari diri saya sendiri gitu ya. Ketika maksiat ya emang salah saya sendiri, ini juga nggak boleh ya. Ntar jadi kufur nikmat nantinya ya. Ketika dapat sesuatu dia meyakini ini atas usaha saya sendiri, jadi kufur nikmat dari Allah, nggak boleh. Nah, makanya Sunnah Jamaah menggambarkan yang baik datangnya dari Allah, yang buruk atas kebodohan diri sendiri. Walaupun sekali lagi semua perbuatan baik ataupun buruk semua sudah Allah ketahui, yang dinamakan dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan matinya kita Allah udah tahu, Bu. Kita besok mati bagaimana udah tahu Allah. Ya, tapi kita yang menjalani nih. Tinggal kasih pilihan, kita mau mau mati dalam keadaan baik atau buruk. Kalau mau mati dalam keadaan baik, ya kita beramal dari sekarang perbuatan yang baik, karena kebanyakan ya, dan emang mayoritas orang yang berbuat baik pasti bakal mati dalam keadaan baik. Walaupun tidak sedikit ya, ada orang yang tergelincir di akhirnya, atau kebalikannya, maksiat terus, tapi pas ketika mau meninggal dia taubat, itu ada, tapi tidak banyak. Kebanyakan yang ahli ibadah dia mati dalam keadaan baik, yang ahli maksiat mati dalam keadaan buruk. Nah, makanya di situ kita nggak bisa juga berkeyakinan gini, kan kalau udah ditakdirnya udah ngapain kita beramal. Nah ini ya kan Allah sudah nakdirin kita matinya bagaimana, ngapain kita beramal. Nah, ini orang-orang yang bodoh ya, yang didahulukan akalnya dibandingkan imannya. Ya, padahal Allah menentukan itu dengan kebaikan-kebaikan yang dibawa sama kita. Kalau emang takdirnya kita dimatikan dengan baik, husnul khotimah, pasti Allah bakal giring kita sebelum mati untuk selalu dekat sama Allah. Itu bakal digiring sama Allah. Ya, atau kalau orang sudah ditentukan dia mati dalam keadaan husnul khotimah, itu juga akan kegiring sendiri dengan banyaknya maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takdir-takdir semacam ini kita wajib iman. Kebaikan kita wajib iman ya, keburukan, musibah, bencana, sakit dan sebagainya kita juga harus iman semuanya dari Allah. Nggak bisa kita nyalahin orang, ini gara-gara si anu, gara-gara si ini, sana sini. Ya saya jadi begini, nggak boleh. Semua atas kehendak Allah. Nah, kita ya kalau sudah meyakini itu berarti kita sudah meyakini rukun iman yang keenam. Dan kalau dari 6 iman ini, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, kemudian takdir, maka sempurnalah kita punya iman ya. Kita punya iman dan wajib kita sempurnakan tiap hari, karena iman kita ini kadang naik, kadang turun. Manusia wajib diperbaharui terus, tajdidul iman. Kita wajib memperbarui iman. Jangan kita santai dengan iman kita. Iman kita itu naik, kadang turun. Kalau lagi naik, ya kayak sekarang nih, mungkin kita punya iman lagi naik. Alhamdulillah kita bisa hadir ya di majelis, kita bisa baca Quran di rumah, kita bisa baca sholawat, itu karena iman kita lagi naik. Tapi ketika iman kita lagi turun, bisa jadi kita malas ibadah, malas berbuat yang baik, bahkan terjerumus berbuat yang jelek. Itu iman ya. Kalau manusia gitu, Bu, kalau imannya lagi naik bisa mengalahkan malaikat, tapi kalau imannya lagi turun, jeleknya bisa lebih jelek dari binatang. Tuh lihat, ada seorang bapak kemarin yang banting anaknya ya. Banting anaknya langsung meninggal, dibanting, coba bayangin. Apa berarti? Imannya lagi turun, lebih jelek daripada binatang ya. Seorang anak membunuh ibunya, belum lama juga ya. Kenapa? Imannya lagi turun. Padahal binatang itu tidak ada namanya binatang membunuh anaknya. Anak membunuh biang yang nggak ada. Kenapa bisa terjadi? Karena jeleknya iman. Nah, kita minta tuh sama Allah ya, sabit qalbi alal iman. Ya Allah tetapkan diri kami dalam keadaan
Iman, karena iman ini mahal, ya, lebih mahal daripada logam mulia, ya, lebih mahal dari permata, itu iman. Maka kita minta terus sama Allah untuk diperbarui iman kita. Allah a'lam bishawab. Kita baca satu, ya, kita baca satu faedah. Kitabnya. Sedikit kita baca kitab fawaid, satu faedah, ya, untuk penyeimbang daripada ta'lim kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, khayyara Sulaiman alaihi salatu wasalam baina ilmi wal mal wal mulk, fakhtara al ilma wa a'tahu Allahul mal wal mulk ma'al ilm. Ya. Jadi ini kita melanjut dari faedah sebelumnya tentang ilmu, ya Bu, ya. Faedah tentang ilmu, bagaimana Allah berikan firman kepada Nabi Muhammad sebuah perintah untuk Rasulullah selalu meminta tambahan ilmu. Itu kemarin kita bahas, kalau Ibu masih ingat. Jadi Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk selalu minta tambahan ilmu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilman. Allah katakan, wahai Muhammad, katakanlah, wahai Allah, tambahkan aku ilmu. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk minta tambahan ilmu, bukan tambahan harta, bukan tambahan jabatan, ya, bukan tambahan kebahagiaan dan yang lainnya. Tapi Allah suruhkan kepada Nabi Muhammad untuk meminta tambahan ilmu. Kenapa? Ya, karena ilmu adalah asyraful hisal, sebaik-baiknya pendapatan. Kemana sudah kita bahas. Kita kadang senang ketika kita dapat hadiah. Yang kerja senang ketika dapat hadiah akhir tahun nih. Biasanya yang bulan Desember nih. Wah, dapat hadiah akhir tahun, senang nggak? Senang. Ya, kasih hadiah, siapa sih manusia dikasih hadiah nggak senang? Ya, kecuali hadiahnya prank doang, nggak ada gitu. Kotaknya gede, nggak ada isinya, itu paling kesel. Tapi semua manusia pasti senang dengan pemberian hadiah. Dan ternyata pemberian hadiah yang kita senangi itu nggak ada apa-apanya ketika kita dikasih hadiah ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ilmu yang kita dapatkan itu lebih berharga daripada hadiah yang kita dapatkan. Kadang itu yang kita lupa, Bu. Ya. Kita kadang sering mencari kebahagiaan dengan, ya, tadi, ya, hal-hal yang lumrah, bahagia dengan harta, bahagia dengan anak, dengan jabatan dan sebagainya. Padahal kebahagiaan itu ketika kita punya ilmu. Makanya Rasulullah selalu disuruh sama Allah untuk meminta tambahan ilmu, ya, di situ. Ya, sekarang di sini disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau bercerita bahwasanya dulu Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam pernah dikasih pilihan sama Allah. Nabi Allah Sulaiman dikasih pilihan untuk memilih ilmu, harta, atau kerajaan. Kasih 3 jabatan. Allah kasih pilihan, wahai Sulaiman, pilih salah satu, ilmu, harta, jabatan. Ya. Maka Nabi Allah Sulaiman, ya, enggak pakai mikir lagi, langsung bilang fakhtarul ilma. Nabi Allah Sulaiman langsung memilih ilmu. Nah, apa yang beliau dapatkan ketika beliau memilih ilmu? Beliau diberikan juga harta, beliau juga diberikan kekayaan, yaitu kekuasaan Allah berikan. Karena apa? Karena beliau memilih ilmu. Dengan ilmu dia bisa mendapatkan harta. Dengan ilmu dia bisa mendapatkan kekuasaan. Kan pada intinya begitu. Tapi kalau kita disuruh pilih, kita milih harta habis. Kenapa? Kita nggak punya ilmunya. Ya, sama ketika kita diam-diam dikasih orang 1 miliar, ya hari itu juga bisa kita habisin. Kenapa? Kita nggak punya ilmunya. Ya, tapi kalau orang yang punya ilmu, apalagi ilmu bisnis, wah 1 miliar lumayan, ya, buka showroom, buka rumah makan, buka ini, hartanya jalan.
Ya, kenapa? Punya ilmu. Jadi yang dipilih pertama kali sama Nabiullah Sulaiman adalah ilmu. Dan pada saat itulah Allah kirim juga harta buat dia, Allah kirim juga kekayaan, itu kekuasaan, istana, ya jabatan atau istananya itu nggak ada tandingannya sampai hari kiamat. Mana ada istana yang dibangun di atas laut? Itu Nabiullah Sulaiman bikin semegah-megahnya di atas lautan. Nggak ada. Yaitu Nabiullah Sulaiman. Kenapa? Karena beliau memilih ilmu. Nah kadang di sini kita kepleset. Ya, kalau udah jadwal ngaji nih, ya, berbarengan dengan jadwal dapatnya harta, tuh, arisan pisan, saya dapat misalkan, ya, atau dapat berbarengan dengan dapatnya sesuatu bonus, rekreasi dan sebagainya. Nah, kadang kita kepleset, kagak jadi milih ilmu, tuh begitu kadang ya, kepleset begitu, ya. Tapi sering bukan kadang ya. Tadi ilmu. Itu Bu. Coba kalau kita milihnya kayak Nabi Sulaiman, bakal ngikut semuanya, ya, pasti ngikut semuanya. Ya, nanti ada sini hadis-hadis selanjutnya, ya. Jadi Nabi Sulaiman milih ilmu, nggak ambil pusing, ambil ilmu, harta ngikut, jabatan ikut. Tapi kalau milih harta dan sebagainya, tadi ya, kan kadang kita mikir-mikir gitu juga, Bu. Kalau sudah urusan harta bakalan dapat, nggak mikir-mikir. Tapi kalau urusan ilmu, ya udah pasti dapat juga, pasti mikir. Pertama yang dilihat jam, ya jam. Yang kedua belum kedengeran, biasa gitu. Jamnya udah 9:15 tapi belum ada yang selawatan. Mana ntar dulu dah. Nah, kalau urusan ilmu mikir-mikir, ya. Ambil itu mendung ya, hujan kagak, hujan beneran udah. Tapi kalau udah mendung, ibu dari rumah bawa payung aja, udah nggak usah mikir hujan kagak, berangkat tuh kalau kuat imannya biasanya. Ya. Itu banyak mikirnya kalau udah urusan ilmu, banyak mikirnya udah. Ntar begini, ntar ada gak yang datang, ntar gue doang datang lagi. Kalau datang pertama, ntar gue yang disuruh baca, kan gitu ya. Gitu. Udah, ntar datang. Itu kalau ilmu. Tapi kalau udah urusan dapat uang, udah nggak usah mikir deh. Wah mau hujan, kan ada mantel. Yo, jawabannya. Ya. Wah panas, bisa pakai kacamata. Tuh urusannya begitu. Urusan apa? Orang dunia. Dan itu emang udah manusiawi, Bu. Manusiawi, kita pun seperti itu. Ya hanya saja nanti ya mana yang menang di antara kita, hawa nafsu kah atau ilmu atau iman kita yang dimenangkan, biasa begitu. Nah, sini dikasih teguran, ya cerita sama Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa saya dulu Nabiullah Sulaiman gitu, dikasih pilihan suruh milih harta, kekuasaan atau ilmu. Beliau milih ilmu, ternyata Allah kasih juga hartanya, Allah kasih juga kekuasaannya. Maka di sini disampaikan qala Syafi'i radhiyallahu an man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm fa innahu yuhtaz ilaihi fi kulli minhuma. Siapa orang yang pengen sukses dunia harus dengan ilmu. Siapa orang yang pengen sukses akhiratnya juga harus dengan ilmu. Karena keduanya ini membutuhkan yang namanya ilmu. Ibu mau sukses di perbisnisan, belajar bisnis dengan baik. Paling enggak hitung-hitungan jangan sampai salah. Ya, udah masuk di bidang bisnis, ngitung kagak paham, lah ribet. Dulu pernah terjadi itu, Bu, begitu, Bu, ya. Harganya berapa, Bang? 3.000 gitu kan ya. Mahal banget, Bang. 10.000 3 ya. Abangnya ya udah, ambil. Dia udah senang banget. Bilang ke saya, ini pernah nih saya waktu kecil, saya ingat. Ya, beli berapa? Yo, abangnya, ya, masa kayak gini dikasih 3.000-an. Terus kenapa? Ini gue tawar aja 10.000 3, kasih, ya. Yang bego siapa ini? Maaf, begitu ya. Ya. Lah abangnya mau nggak, Bu? Mau, kenapa, Bu? Untung 1.000 malah, ya. Tapi karena kayaknya gayanya udah nawar, nah itu karena kagak bisa hitungan rusak. Nah itu urusan dunia aja harus dengan ilmu, ya. Jangan sampai urusan dunia kagak pakai ilmu, wah ketipu mulu ibu, ya. Makanya harus pandai. Kalau ibu dagangnya di tempat mana ya paling enggak
pandai, adab, serta cara berdagang yang sopan. Itu ilmu. Bagaimana dengan urusan akhirat? Ya harus dengan ilmu. Jangan sampai urusan akhirat kita tanpa ilmu. Kan ada pertanyaan, jangan-jangan ya kita yang sekarang usia sudah 50, sudah 40, kita yang setiap hari sholat, jangan-jangan sholat kita kagak terima. Tuh ada ya. Jangan-jangan sholat kita kagak terima lagi. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Karena dalam ibadah harus punya ilmu, Bu. Ya. Harus punya ilmu, wajib punya ilmu ibadah. Hati-hati ya. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tuh kaidahnya. Ya, wa kullu man bighairi ilmin, dan setiap ya amal tanpa ilmu ya mardudatun la tuqbalu, dia akan ditolak sama Allah. Dia sholat berdirinya sampai salamnya, dia sholat rajin, bahkan mohon maaf sampai ada tanda sujudnya ya, sampai ada tanda tangisan di matanya, tapi sholatnya gak pakai ilmu gak akan diterima sama Allah. Tuh kan kita kadang harusnya berpikir gitu, jangan-jangan saya udah 40 tahun sholat kagak diterima nih sama Allah. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Kan dalam sholat ada rukun sholatnya. Jangan-jangan kita nggak pakai rukun sholat. Sholat tuh dikatakan sah ketika rukun-rukunnya dijalanin. Jangan-jangan rukun sholatnya kagak sah nih. Ya, kalau di fawaid ini sudah sampaikan, Bu, ada yang sampai 40 tahun, di sini nanti diceritakan. Dia ibadah 40 tahun, ya, dia berwudu. Ketika itu suatu hari dia datang satu majelis lagi bahas bab wudu nih, syekhnya. Dibahas, di situ diterangkan bahwasanya wudu itu harus sampai siku, harus sampai siku nih. Dia sampai siku. Wajib. Kalau nggak sampai siku berarti nggak sah. Di situ dia nangis. Ya Allah, saya kira basuh tangan sampai siku itu hanya sunnah. Makanya saya kadang basuh sampai sini, kadang sampai sini. Tapi dia orang baik, ya, setelah keluar dari majlis itu dia tobat sama Allah, diqodho 40 tahun dia sholatnya. Padahal dia ahli ibadah, sholat mulu nggak pernah tinggal. Tapi karena salah jadi nggak tahu ilmunya. Jangan-jangan kita begitu. Makanya kenapa kita harus rajinin ngaji begitu, Bu. Ya, jangan mentang-mentang Safinah udah 3 kali hatam. Paling Ustadz Peri itu lagi. Kadang itu lagi juga kalau ditanya masih bingung. Apalagi yang baru gitu modelnya. Tuh, ya, ilmu wajib kita ketahui. Jadi siapa orang pengen sukses di dunia dengan ilmu, sukses akhirat juga harus dengan ilmu. Dan terakhir di sini tambahan beliau sampaikan, annad dunya yu'tihallahu man yuhibbu wa man la yuhib. Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Ya, ini motivasi buat kita. Disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, dikatakan sesungguhnya dunia itu Allah berikan kepada siapa saja, baik orang yang dicintai maupun tidak dicintai Allah. Ya. Jadi dunia itu dikasih, Bu. Siapa aja orang baik yang dicintai oleh Allah ataupun orang yang tidak dicintai oleh Allah. Baik itu orang bagus ibadahnya maupun orang itu nggak pernah ibadah, Allah kasih dunia. Ya, Allah kasih harta, Allah kasih kekuasaan, Allah kasih jabatan. Walaupun orang itu muslim ataupun kafir, Allah kasih semuanya dunia. Ya, bahkan orang kafir ini kadang lebih banyak hartanya dibandingkan kita. Ya, ada orang kafir yang masya Allah, ya, hartanya begitu banyak. Ya, silau kita dengan hartanya, rumahnya, kendaraannya dan sebagainya, tuh dikasih. Artinya apa? Urusan dunia Allah kasih semua, Bu. Makanya dalam hadis dikatakan seandainya dunia ini seharga dengan apa, Bu? Sayapnya nyamuk, kan sudah ya. Seandainya dunia ini seharga dengan sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir nggak akan aku kasih minum di dunia ini. Jangankan harta, setetes air aja nggak dikasih. Kalau dunia ada harganya, itu berarti apa? Dunia nggak ada harganya, makanya semua orang bisa dapat harta, bisa jadi jabatan, pemimpin siapapun bisa jadi pemimpin. Karena pimpinan jabatan itu urusan dunia. Ini disampaikan. Ya, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya dunia ini, ya, semua Allah berikan, baik orang yang dicintai atau orang yang tidak dicintai. Wala yu'til ilma, tapi tidak dengan ilmu. Tuh, kita ini motivasi buat kita. Tapi tidak dengan
ilmu. Kenapa? Karena ilmu illa man yuhibbuhu minal abrar, hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah dipastikan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal abrar. Jadi Allah berikan ilmu hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Siapa? Yang tentu orang yang masuk majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dicintai Allah mah nyaman, Bu. Apalagi udah dapat ridho Allah. Kita pernah cerita tuh dalam kitab sebelumnya ya. Di apa? Kitab apa sebelumnya kemarin? Ini Ibu baca itu. Ya, Khadramiyah ya. Kitab itu mengatakan bahwa orang kalau sudah dapat ridho Allah, dapat cinta Allah, nyaman. Apa aja yang kita lakuin kata Allah baik, udah pasti baik. Ya sama kita, ketika kita cinta sama anak, sayang sama anak model gimana aja kita seneng. Ya, Masya Allah lucunya, dia jatuhin gelas, Masya Allah, besok jangan lagi ya, gitu. Seneng karena seneng udah. Mau gimana sih orang mau seneng? Ya, nggak bakal diomelin. Ya, tapi kalau orang sudah benci, ya, dibenci, ya, walaupun berbuat baik pasti akan salah. Nah, orang kalau sudah dapat laknat Allah, dapat bencinya Allah, itu nggak akan enak hidupnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan oleh Allah, nah, Allah bisa berikan semua dunia kepada siapapun, tapi Allah tidak berikan ilmu kepada siapapun, melainkan hanya kepada orang-orang yang Dia cintai. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, Allah tetapkan keistiqomahan kita, Allah jadikan ilmu yang kita dapatin ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi yang sakit dari saudara-saudara kita, ya khususnya kita punya guru Al Habib Muhammad bin Ahmad Fat'ak, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan kesabarannya, Allah tambahkan ketabahan untuk membimbing kita di ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang meninggal dunia dari almarhum, almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita, mobil khusus yang baru saja meninggalkan kita, yaitu istri daripada Habib Muhammad Rizik bin Syihab, Syarifah Fadlun bin Fadil bin Yahya, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan setinggi-tingginya, Allah terima amal ibadahnya, dan semua ya kita semua yang masih hidup mudah-mudahan diwafatkan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihinnya wa ala salihah wa ila khadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. وفأنا يا كريم وفأنا يا كريم وفأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة كرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله يدافع البلاء يا رحمن ويدافع البلاء يا رحيم. ادفعنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل جامعنا هذا جمع المرحومة وتفرق من بعده تفرق المعصومة ولا تجعل فينا ولا منا ساكيا مردودا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.